Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Kota Tanjung Pinang, tahun ajaran 2020-2021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah Manajemen UMKM dengan dosen pengampu Ibu Rihan Hafisni SEMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja berikut video presentasi BMC Catering dari kelompok kami. Contents. Bisnis model Canva atau BCM ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Ada 9 poin penting yang harus diperhatikan dalam bisnis model canvas tersebut. 1. Value proposition. Kedua, customer segment. Yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, key resource. Yang keenam, key activities. Yang ketujuh, key partner. Yang ke-8, cost structure. Dan ke-9, venue stream. Yang pertama ada value proposition. 1. Kebutuhan dasar. Ada beberapa kebutuhan dasar yang harus ada pada catering, yaitu sayuran, ikan, ayam, daging sapi, kotak nasi, dan masih banyak bumbu dapur lainnya. Yang kedua ada replacement. Ketika pelanggan ingin mengganti produk lamanya dengan produk baru, maka mereka akan memilih produk baru yang sama dengan produk lamanya. Secara fungsi telah dapat mengcover manfaat dari produk sebelumnya. Yang ketiga, harga lebih murah atau terjangkau. Harga terjangkau adalah salah satu bagian dari membuat daya tarik kepada pelanggan agar konsumen dapat membeli makanan yang kita pasarkan dan membuat konsumen menjadi konsumen tetap atau bisa disebut juga pelanggan tetap. Yang keempat, ada nilai manfaat. Pelanggan saat ini semakin cerdas. Mereka akan mencari tahu manfaat yang didapat dari produk Anda, bahkan bukan dari catering. Untuk itu, tunjukkan nilai manfaat dari produk yang telah dibuat dari catering itu sendiri. Yang kedua ada customer segment. 1. Masyarakat umum. 2. Pelancong. 3. Perkantoran. Dan 4. Pemesanan acara syukuran. Ya baiklah, saya lanjutkan dengan nomor 3 yaitu channel. Channel merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment. Yang dilayani channel yang berfungsi dalam beberapa tahapan, mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual. Umumnya, organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Channel yang digunakan untuk memasarkan produk yaitu di sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Di sini ada strategi agar pelanggan setia kita tidak dapat beralih ke produk lain. Yang pertama, berikan pelayanan yang baik. Yang kedua, lakukan follow up pasca pembelian. Dan yang ketiga, menawarkan program menarik. Dan keempat, berikan keuntungan bagi pelanggan setia. Di sini ada customer relationship. Customer relationship atau bisa yang keempat, di sini ada customer relationship. Customer relationship atau bisa disebut juga strategi agar pelanggan tidak lari dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga kualitas pelayanan, dan di sini mempertahankan kualitas dari makanan itu sendiri, memberikan penawaran yang istimewa kepada pelanggan, serta dengan memberikan hidangan yang higienis. Yang kelima, di sini ada key resources, sumber daya utama. Kunci resources merupakan kolom yang akan menjelaskan strategi aset perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Di sini ada langkah-langkah melakukan bisnis catering. Di sini ada langkah-langkah melakukan bisnis catering. Yang pertama, persiapkan peralatan masak. Peralatan masak tentu hal yang sangat penting yang harus ada jika Anda ingin memulai bisnis ini. Yang kedua, ruangan dapur. Ruangan ini tentu setiap orang yang mempunyai rumah pasti memiliki dapur.
Buat dapur Anda selalu bersih agar proses memasak Anda lebih optimal dan kualitas masakan Anda terjaga. Dan di sini ada rak penyimpanan, digunakan untuk menyimpan bahan atau bumbu dengan rapi agar tidak tertukar saat memasak. Dan selanjutnya ada keuangan. Anda setidaknya harus menyiapkan modal uang untuk belanja awal jika kamu belum mendapatkan pelanggan. Namun jika sudah mendapatkan pelanggan, Anda bisa meminta DP kepada orang yang memesan catering Anda. 6. Key activity. Key activity adalah bagian yang menjelaskan bagaimana Anda bisa menciptakan proposisi nilai perusahaan. Jika bisnis Anda adalah berbasis produk, maka inovasi teknologi dalam perusahaan pembuatan produk dapat menjadi aktivitas utama. Nah, jadi di video ini karena kami membahas tentang BMC mengenai catering, maka proposisi nilai terhadap catering kami yaitu pertama, mengontrol stok catering, yang kedua, melayani customer, dan ketiga, update story di sosial media yang telah digunakan dari pihak kami. Yang ketujuh ada key partners. Key partners ini adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong, mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang baik dan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil, seperti supplier barang dan UKM. 8. Cost structure. Cost structure akan mengacu pada beberapa jenis biaya yang sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan, yang mana umumnya mencakup biaya tetap dan juga biaya variabel. Sederhananya, biaya variabel adalah biaya yang mengalami perubahan seiring dengan tingkat perubahan produksi. Yang ada pada catering kami ini, pertama biaya pembelian produk, kedua biaya operasional, dan terakhir itu ada biaya pembelian peralatan masak. 9. Revenue stream meliputi dari 1. Penjualan produk, 2. Membuka cabang baru, ketiga investasi modal. Revenue adalah penghasilan atau pendapatan, sedangkan stream artinya aliran. Revenue stream adalah aliran pendapatan suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian dari aliran dana ini secara luas berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan yang akan dikelola agar mendapatkan penghasilan lagi. Baiklah, demikian hasil kerja kelompok kami mengenai bisnis modal kanvas catering yang telah memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen UMKM yang dibimbing oleh Ibu Raihan Hafisni SEMM. Kami akhiri. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.